Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya dalam kegiatan penyuluhan kali ini. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan pada hari ini hingga kita bisa mengadakan kegiatan penyuluhan. Tak lupa salawat serta salam yang kita lantungkan ke baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan penyuluhan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri agar diskusi maupun interaksi kita lebih baik. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Ilham Nur, mahasiswa di bidang pertanian, berbicara di bidang pertanian. Bapak Ibu, banyak masalah yang kita hadapi, salah satunya yakni gangguan hama. Bapak Ibu, masalah pertanian sekarang banyak dilibatkan oleh hama atau diakibatkan oleh hama. Apakah Bapak Ibu tahu hama itu apa? Hama itu adalah makhluk hidup yang mengganggu tanaman. Salah satunya yang sering kita lihat itu adalah serangga. Jadi itu serangga merupakan penyebab dari tanaman daun yang serangga merupakan penyebab dari tanaman yang mengakibatkan daun yang menguning, daun yang berlubang, bahkan tanaman itu bisa mati. Dari beberapa contoh masalah pertanian yang sebutkan Bapak Ibu mengalaminya juga, apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Entahlah itu menyemprot racun. Apakah Bapak Ibu tahu dampak negatif dari penggunaan racun yang digunakan secara berlebihan? Jadi penggunaan racun secara berlebihan Bapak Ibu sekalian dapat merusak alam. Kesehatan kita juga bisa berdampak, dan juga serangga yang ingin dimatikan akan kebal dengan efek racun karena sudah terlalu sering mendapat perlakuan racun tersebut atau mendapat perlakuan dari racun yang kita gunakan. Jadi pastinya Bapak Ibu berpikir apa yang harus dilakukan namun tidak menggunakan racun. Kira-kira Bapak Ibu mungkin kita jodohkan saja bertemu pada hari ini, atau bisa menonton video saya pada kali ini. Saya itu merekomendasikan perangkap kuning dalam mengatasi masalah serangan di tanaman Bapak Ibu sekalian. Perangkap kuning merupakan solusi sederhana, murah, dan ramah lingkungan. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu perangkap kuning? Jadi perangkap kuning itu adalah wadah yang berwarna kuning maupun wadah yang dicat dengan warna kuning. Mengapa harus warna kuning Bapak Ibu sekalian? Karena warna ini menyerupai daun muda atau bunga yang sangat disukai oleh hama, atau warna yang sangat disukai oleh hama tersebut. Serangga mudah melihat warna kuning dan akan terperangkap atau mendekat ke perangkap kuning kita. Dengan cara ini populasi hama itu dapat berkurang tanpa harus menggunakan racun atau pestisida yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan kita Bapak Ibu sekalian. Selain itu, perangkap kuning juga bisa digunakan untuk memantau serangga apa saja yang akan menyerang tanaman kita. Jadi perangkap kuning itu sudah terbukti efektif Bapak Ibu sekalian, itu karena sudah banyak penelitian atau kegiatan tentang perangkap kuning. Contohnya itu dengan salah satu langkah sederhana, banyak manfaat bisa dirasakan dalam penggunaan perangkap kuning. Salah satunya yakni mengurangi jumlah hama tanpa pestisida, mudah melihat macam-macam serangga, aman bagi manusia, tanaman, dan lingkungan. Mengurangi limbah botol atau mengurangi limbah plastik pada botol bekas. Dan apa yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yakni kita sebagai petani itu bisa menghemat biaya, seperti itu. Sampai di sini seperti Bapak Ibu yang sudah tidak sadar untuk mengetahui cara membuat perangkap kuning. Jadi caranya itu sangat mudah. Jadi cara pertama itu yang dilakukan adalah gunakan botol plastik atau botol bekas atau lembaran plastik. Yang kedua itu warnai botol plastik tersebut atau lembaran plastik tersebut dengan menggunakan cat warna kuning. Yang ketiga itu olesi dengan lem perekat. Bisa menggunakan lem tikus atau oli kental. Yang keempat itu pasang sejajar dengan tanaman menggunakan ajir atau digantung pada tanaman.
Yang kelima itu jika penuh atau terkena hujan itu cukup diganti atau dioles ulang menggunakan lem. Perangkap kuning ini murah, bisa dibuat apa saja dan memanfaatkan limbah plastik sehingga kita dapat membantu mengurangi sampah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lebih dari itu, penggunaan perangkap kuning ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Jadi Asta Cita Presiden Prabowo itu yang pertama mewujudkan kedaulatan pangan dengan menjaga hasil panen dari hama, yang kedua pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan karena mengurangi pestisida, yang ketiga itu pemberdayaan petani melalui teknologi sederhana dan mandiri, yang keempat itu ada gotong royong membangun desa karena perangkap kuning bisa diterapkan bersama-sama di sawah maupun di perkebunan rakyat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi seputar pertanian hari ini saya tutup. Hadirin yang saya hormati atau penonton yang saya banggakan, perangkap kuning bukan sekedar alat pengendalian hama tetapi simbol kemandirian dan harapan baru bagi petani di Indonesia seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita buktikan bahwa dari hal sederhana kita bisa menciptakan perubahan-perubahan besar, panen lebih terjaga, lingkungan lebih sehat, dan petani lebih berjaya. Seperti itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian semua untuk tidak hanya mendengarkan, tapi juga mencoba menerapkan dan menyebarkan atau menerapkan perangkap kuning ini, karena setiap botol kuning yang kita pasang adalah langkah nyata menuju pertanian yang lebih sehat dan lebih modern. Terima kasih. Jika ada salah satu kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian atau penonton, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Namun jika ada benarnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.